Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk ber-KPW secara online maupun secara onsite. Nah, saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran kita dari kitab Injil Lukas, dan hari ini kita akan memulai dengan materi yang baru. Kita akan belajar dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Para pembina sudah saya kirimkan untuk latar belakang daripada kitab Filipi ini, dan marilah pada malam hari ini kita akan mulai belajar dari kitab Filipi ini, dan hari ini kita akan belajar mulai pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ini diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 1
dan 2. Silahkan Bapak Ibu dan Saudara mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Kitab Filipi pasal 1 ayat 1 dan 2. Baik Saudara, kita akan mengawali KPW kita malam hari ini. Kita akan membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ber-KPW kembali untuk malam hari ini. Dengan materi yang baru, kami akan belajar dari surat Filipi. Kami bersyukur kepada Tuhan selama 122 kali pertemuan dalam Injil Lukas yang sudah kami selesaikan untuk minggu yang lalu. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan selama beberapa bulan ke depan. Kami akan memulai belajar dari kitab Filipi ini. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman Tuhan, dan nanti kami akan berdiskusi dalam kelompok KPW kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan akan menolong dengan kitab yang baru, materi yang baru ini. Kami akan senantiasa diperbaharui oleh karena firman Tuhan yang akan mengajar kami, yang akan menyatakan kesalahan kami, yang akan mendidik kami untuk hidup di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Apakah sudah menemukan kitab Filipi pasal 1 ayat 1 dan 2? Mari saudara, kita akan membaca ayat-ayat ini dan saya akan memandunya untuk saudara. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebagai permulaan pelajaran kita yang pertama ini. Dengan judul pelajaran kita hari ini adalah Hamba Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berbeda dengan kebanyakan surat-suratnya, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Filipi ini bukan sebagai rasul, melainkan sebagai hamba Kristus Yesus. Sebagaimana kita baca ayat yang pertama tadi. Nah saudara, ini menunjukkan betapa dekat dan mesranya hubungan antara Paulus dengan jemaat di Filipi, sehingga Rasul Paulus tidak perlu menunjukkan otoritasnya sebagai rasul. Saudaraku, ketika gelar rasul diletakkan pada diri seseorang, maka melekat pula otoritas, kekuasaan, dan kepemimpinan ilahi pada orang tersebut. Namun sebaliknya, ketika kata hamba yang dilekatkan pada diri seseorang, maka tidak ada otoritas dan kuasa yang melekat pada orang tersebut. Mengapa, saudara? Karena seorang hamba itu adalah milik tuannya. Ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tuannya, dan ia
tunduk kepada perintah tuannya. Nah, sebagai seorang hamba Kristus Yesus, itu notabene adalah milik Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan serta taat sepenuhnya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus sebagai tuannya. Nah, surat Filipi ini, saudara sekalian, ditulis dari balik jeruji pemenjaraan Paulus. Nah, sang rasul tidak sedang dalam keadaan yang nyaman dan menyenangkan. Dan penerima surat ini yakni siapa? Jemaat di Filipi. Mereka sungguh mengasihi Paulus. Dan mereka sedang resah karena mengkhawatirkan nasib dan keadaan Rasul Paulus. Namun demikian, saudara, salam Paulus ini sungguh menguatkan mereka. Paulus menguatkan segenap jemaat bahwa dirinya tetaplah hamba milik Kristus, meskipun ia sedang berada di dalam penjara di bawah kekuasaan atau otoritas pemerintahan Romawi. Saudara, pemenjaraan dan siksaan tidak mengubah status Paulus sebagai hamba Kristus Yesus. Paulus juga meyakinkan jemaat di Filipi bahwa pemenjaraannya tidak disebabkan oleh kesalahan manusia atau tindak kriminalitas. Dia bukan seorang penjahat, tetapi karena ketaatannya sebagai seorang hamba. Bapak, Ibu, dan saudaraku, salam Paulus ini mengajak kepada saya dan saudara, mengajak kepada kita untuk merenungkan status saya dan saudara kita ini sebagai hamba Kristus Yesus. Mari saudara, kita akan bersama-sama berdiskusi, kita berbincang-bincang di kelompok kita masing-masing melalui pendahuluan salam dari Paulus dalam surat Filipi ini. Ada 3 pertanyaan yang akan kita pakai sebagai diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, saudara, sadarkah bahwa kita ini milik Yesus? Sadarkah bahwa kita ini adalah miliknya? Saudara, kita telah dibeli dengan harga yang mahal untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, sudahkah kita taat kepada panggilannya itu? Sudahkah kita taat kepada panggilan Tuhan itu? Dan yang ketiga, yang terakhir, sudahkah Kristus diberitakan melalui hidup kita? Ataukah tekanan dan siksaan telah mengalihkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Karena situasi kondisi yang menyebabkan kita berada dalam tekanan hidup, dan itu yang menyebabkan mengalihkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetaplah setia, karena kita ini adalah hamba Kristus semata. Baik saudara, selamat malam.
Selamat berdiskusi dan Tuhan memberkati kita. Mari kita akan mengakhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau telah memanggil kami, Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki posisi yang luar biasa. Namun kami juga dipanggil sebagai hamba Kristus Yesus. Sebagaimana keteladan Rasul Paulus melalui pelajaran yang pertama dari surat Filipi ini, ia menunjukkan jati dirinya walaupun ia seorang rasul yang punya kekuasaan, punya otoritas ilahi. Namun ia menunjukkan kepada jemaat di Filipi dengan kerendahan hati bahwa ia adalah seorang hamba, sehingga tidak mengurangi kapasitasnya untuk menjalin persekutuan dan hubungan kepada orang-orang di Filipi, sehingga pemenjaraannya pun tidak mempengaruhi dia untuk hidup sebagai hamba Kristus. Biar kiranya Tuhan akan menolong kami, membimbing kami melalui diskusi malam hari ini. Dengan pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan, kami akan menikmati persekutuan KP malam hari ini hingga selesai nanti. Kepadamu dan dalam namamu ya Tuhan Yesus, kami mempertaruhkan, kami memanjatkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik saudara sekalian, selamat berdiskusi dan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai bertemu KPB kita minggu yang akan datang untuk pelajaran kita yang kedua dari kitab Filipi ini. Selamat malam.